Dari ceramah tersebut itu terlihat tidak ada isinya dan tidak ada manfaatnya juga. Sing didadeke dasar niku surat At-Taubah ayat 89 kalau nggak salah. Wala Mimbar yang mulia, milik orang yang mulia, tentu tidak pantas untuk kita isi dengan sesuatu yang hina, yang tidak baik. Orang yang mengatakan goblok kepada bapak tersebut ini hanyalah sekedar guyonan atau candaan saja dan sebagainya, maka Anda katakan itu bukan guyonan. Apalagi guyonannya seorang muslim, apalagi guyonannya para dai, apalagi guyonannya ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan mereaction beberapa video mengenai Gus Miftah ya guys ya. Karena ini sangat penting sekali dan perlu kita bahas, biar kita bisa lebih berhati-hati dalam memilih seorang guru. Jangan sampai kita salah memilih seorang guru atau kurang tepat lah istilahnya ya guys ya. Sebab kalau kita kurang tepat dalam memilih seorang guru, itu juga berdampak pada diri kita sendiri ya guys ya. Karena guru merupakan panutan kita yang kita tiru baik dari segi perilakunya ataupun dari segi penampilannya juga ya guys ya. Guru pasti mengajarkan hal-hal yang baik dari segi ucapan, perilaku, ataupun berpenampilan. Kita sebagai seorang santri pastinya sangat geram sekali ketika melihat seorang kiai, seorang ulama, mubalik terkenal yang mempunyai banyak sekali pengikut itu berperilaku yang tidak baik, seringkali mengucapkan kata-kata kotor, bahkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Karena kiai itu identik dari hal-hal yang mengajarkan kebaikan. Kita di pondok pasti sering diajarkan oleh guru-guru kita untuk jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kalau di pondok mengucapkan kata-kata kotor, terdengar pengurusnya pasti akan ditakzir. Dan kita juga di pondok diajarkan untuk berpenampilan yang baik, yang sopan, layaknya seorang santri. Jangankan pakai celana, kita keluar dari pondok saja tidak memakai peci, itu akan kena takzir. Itu mayoritas di pondok pesantren mengajarkan hal seperti itu ya guys ya. Lah ini ada seorang kiai, mubalik terkenal, mempunyai santri banyak, mempunyai pondok pesantren, pendiri pondok pesantren. Dia malah ketika di luar pondok dia sering memakai celana pensil guys. Padahal kita di pondok diajarkan untuk tidak boleh memakai celana pensil. Kita diharuskan memakai sarung ya guys ya. Nah, ini dari segi penampilannya saja sudah salah. Intinya dari semua kejadian tersebut itu Allah telah memperlihatkan kepada kita semuanya agar kita lebih berhati-hati dalam memilih seorang guru. Karena tidak hanya sekali beliau mendapatkan masalah di media sosial ya guys ya. Mulai dari ceramah di dalam gereja, terus mengenai menoyor kepala istrinya, terus dia memberikan sisa makanan dari gigitannya kepada orang tuanya, dan sekarang dia mendapatkan masalah lagi mengenai dia berkata kotor alias menghina pedagang es teh guys. Nah ini kan sudah jelas beberapa kali Allah telah menampakkan atau memperlihatkan kepada jamaahnya bahwa ini kurang tepat dijadikan sebagai panutan. Oke, sekarang coba kita lihat video dari Gus Miftah ini. Let's go. siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Kalau pinter ngapain pakai tanya? Dokter itu yang pinter cuma satu. Siapa? Dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Oke guys, dari ceramah tersebut itu terlihat tidak ada isinya dan tidak ada manfaatnya juga. Dan Gus Miftah tadi mengatakan kata GBLK itu tidak hanya sekali. Memang itu adalah kebiasaan mereka dan ini tidak pantas diucapkan karena beliau itu sedang berceramah di tempat umum yang dimana di situ ada anak kecil, ada ibu-ibu dan ada orang alim atau ustadz ya guys ya. Dan ini yang ditakutkan karena di situ ada anak kecil juga. Takutnya anak kecil tadi atau yang ada di situ itu mengikuti perkataan dari sang kiai ini guys. Ini sangat membahayakan sekali. Tapi yang dilakukan ini adalah kesalahan yang sangat sekali disengaja. Karena ini dilakukan tidak hanya sekali. Bahkan ini sering dilakukan berkali-kali ya guys ya. Sampai 3 kali. Itu es tehnya masih nggak mas? Dan ini masih. Di tempat yang ya, berbeda. Dijual, goblok. Jadi sudah pernah berkata seperti ini tapi tidak viral ya guys.
Dan ini di tempat yang berbeda lagi. Tempat yang berbeda ya guys. Jadi memang sudah jelas bahwa itu adalah kebiasaan dari sang kiai tadi. Dan ini tidak bisa kita bilang sebagai khilaf, karena khilaf itu definisinya itu kesalahan yang tidak disengaja. Maka sudah jelas bahwa ini tidak bisa dikatakan sebagai khilaf. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari Gua Hantu? Sekarang jualan es teh. Seringkali mengucilkan atau menghina penjual es teh, meskipun itu hanya candaan ya guys ya. Ini sangat parah sekali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentang bapak yang sudah tua yang hampir nangis gara-gara menawarkan dagangan es tehnya yang tidak laku. Na'udzubillah, ana mau katakan 3 hal. Yang pertama, ketika anda mendengarkan klarifikasi dari orang yang mengatakan goblok kepada bapak tersebut, ini hanyalah sekedar guyonan atau candaan saja dan sebagainya, maka anda katakan itu bukan guyonan. Apalagi guyonannya seorang muslim, apalagi guyonannya para dai, apalagi guyonannya ulama. Bukan seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan la ya'khudanna ahadukum mata'a sahibihi jadan wala la'iba. Jangan sekali-kali kalian itu mengambil barang kawannya, baik dia itu ngambil serius ataupun canda. Kenapa? Itu bisa menyakiti hati orang lain. Na'udzubillah. Sampai hampir menangis ya Allah. Itu bukan candaan. Kemudian yang kedua, kata-kata goblok itu bukan kata-kata untuk bercanda, tapi kata-kata untuk menghina. Silahkan buka KBBI. Silahkan. Apa arti goblok itu? Artinya sangat bodoh atau bodoh sekali. Na'udzubillah. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian yang ketiga, anda bersyukur kepada para ikhwah semua, Masya Allah, yang telah membantu. Bahkan ada yang mengumrohkan jutaan, bahkan dibantu. Walhamdulillah, bersyukur. Kenapa? Yang anak takutkan beliau ini malah lari dari agama Islam. Na'udzubillah. Allah berfirman, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Wahai Muhammad, kalau engkau bersikap bengis dan bersikap keras, mereka akan kabur dari engkau. Apalagi sampai kotor, kata-kata goblok dan sebagainya. Anda takut beliau ini kabur dari Islam. Dai-nya seperti itu, apalagi orang-orang awamnya, kan gitu. Alhamdulillah. Maka anda bersyukur kepada antum semua. Itu nggak sebanding ala kulli hal dengan apa penghinaan yang beliau terima. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu guys, pokoknya seorang kiai mengatakan kata GBLK itu sangat tidak pantas, dan itu pun kalau dikatakan sebagai guyonan itu ya juga kurang tepat, tidak pas juga ya guys ya. Ibu bisa ikan ngesake ngujuk es teh kok mbak es yang kuning nih kok mau nih. Bercandanya Pak. Ditakoni itu es teh tasik apa mboten? Sangat menyakiti. Tasik mboten es teh. Tasik yo kono didol goblok. Na'udzubillah. Ya. Bocah kalungan apa malah kayak sapi korban gitu loh. Sapi korban. Makasih ya Kang. Alah salaman barang gitu. Aku goleknya pasir bib. Yang gak atus yang pitu gitu loh. Berarti salami cara jelas sih mau. Bismillahirrahmanirrahim. Kehebohan akhir-akhir ini karena ada seorang tokoh yang mengucapkan kata yang tidak pantas dari atas mimbar pengajian. Bagi saya banyak hikmah yang bisa kita ambil bersama. Pertama, kita ingat mahfuzat yang kita pelajari ketika ibtidaiyah dulu, ketika SD. Salamatul insan fil hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia terletak dari bagaimana dia menjaga lisan. Bentar guys, jadi Gus Miftah itu pernah berkata seperti ini, salamatul insan fi hifdzil lisan, tapi dia melakukan sendiri guys, parah ya kan. Yang kedua, bagi kita harus selalu ingat para tokoh agama yang menaiki mimbar pengajian, termasuk khutbah Jumat, bahwa mimbar itu adalah mimbar milik Rasulullah SAW. Jadi ketika kita menggunakannya, hakikatnya kita sedang meminjam mimbar Nabi, mimbar yang mulia, milik orang yang mulia. Tentu tidak pantas untuk kita isi dengan sesuatu yang hina, yang tidak baik dan tidak sesuai dengan kemuliaan. Yang ketiga, dalam Islam satu prinsip, kemuliaan manusia itu bukan terletak dari status sosialnya, dari jabatannya, tapi dari amalnya, termasuk bagaimana dia mengisi waktu. Orang yang mengisi waktunya dengan amal, dengan pekerjaan yang halal, walaupun terkadang dipandang sebelah mata oleh manusia, orang itu mulia di sisi Allah. Sahabat Mu'adz bin Jabal ketika bersalaman dengan Nabi, Nabi merasakan tangannya kasar. Nabi tanya, kenapa ini Mu'adz? Kata Mu'adz, ini kasar karena saya biasa kerja keras, kerja kasar.
Ditarik tangan Mu'adz oleh Rasul, lalu dicium oleh Rasulullah SAW. Hadihi yadun yuhibbu Allah wa Rasul. Ini tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa yadun la tamassuhanna. Dan inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh manusia. Islam, Allah dan Rasulnya sangat memuliakan kerja yang halal untuk diri kita dan untuk keluarga. Masya Allah, barokallah ya guys ya. Dengerin, saya kasih satu petuah, mau diterima mau enggak terserah. Hei para alim ulama, wahai para kiai, wahai para habaib, jangan kalian sombong. Kalian dicium tangannya, kalian dihormati, kalian dikawal, bukan karena diri kalian, bukan karena kehebatan kalian, bukan karena kekuatan kalian, karena kalian membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kita masih dikasih sadar satu syaraf aja Allah copotin, gila kita, gak ada lagi orang hormatin kita. Wallahi gak ada orang bakal gak hormatin kita. Sing lucune napa nggih? Kula iki lebih ngerti. Wong MTA niku mengharamkan tahlilan, membid'ahkan tahlilan, sing didadekke dasar niku surat At-Taubah ayat 89 kalau enggak salah. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan walatakum ala qabri. Ini kan enggak nyambung. Mata abadan walatakum ala qabri. Ini kan enggak nyambung. Itu kan ayat asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad SAW mau mensolatkan Abdullah bin Ubay, musuhnya Kanjeng Nabi. Ya mungkin itu ayatnya salah ya guys ya, tapi ya gak apa-apa lah, maklum lah. Mungkin lupa, Gus Miftah ini lupa. Kalau ini bisa dibilang khilaf ya guys ya.